Halo Leo, apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading lagi ya. Kali ini kita bertemakan tentang sesuatu hal yang akan terjadi di akhir tahun 2022. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Leo, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke, rasakan lebih dalam energi yang akan muncul di sini. Kejadian hal apa yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Oke. Wow. Satu lagi. Oke. Satu. Leo. Wah, di sini ada deception lagi. Ini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca saat kita reading ya. Nah, baik. Leo, kali ini kita bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini ya. Semoga yang terjadi itu baik-baik. Nah, jika di sini ada hal yang tidak baik, kamu pikirkan atau jangan kamu pikirkan maksudnya ya. Kamu buang aja, ambil hikmahnya, ambil yang baik-baik aja. Ya, selalu berpikir positif aja ya. Oke. Nah, di sini kita ada kartu di bottom of the deck-nya kamu. Ada free yourself. Di mana kamu di sini lebih menginginkan suatu kondisi ya, aku fokus ke diri aku fokus ke kehidupan aku sendiri. Karena apa? Karena terlihat di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu mengharuskan kamu memilih bahwa ya untuk membahagiakan diri sendiri, ya. Atau bisa dikatakan di sini kamu tidak ingin dulu terhubung dengan hal-hal yang mungkin berbau percintaan gitu ya. Ya mungkin kamu capek gitu loh. Eee, Bosan, jenuh ya dengan hal-hal yang terjadi itu-itu aja, masalah yang ada itu-itu aja, nggak pernah ada sesuatu pembaharuan ataupun perubahan gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu di sini menjadi ya, oke, di sini kita akan lihat di sini. Nah, di kartu pertama kita lihat, kenapa? Alasannya kamu memilih untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena di sini ada masalah dari sebuah percintaan yang kamu, ada seseorang yang mungkin, membuat kesalahan, ya, diri dia ataupun dia selalu membohongi kamu. Karena di sini ada sebuah rahasia yang disimpan. Atau bisa dikatakan di sini, dia itu seperti menghadirkan orang ketiga, atau bisa dikatakan dia bohongi kamu dari segi hubungan. Ya, bisa dikatakan, saat kamu menjalin hubungan dengan dia itu dia, eee, mengatakan bahwa aku ini seorang yang single. Ternyata dia bohongi kamu. Ternyata dia sudah memiliki pasangan atau bisa saja dia sudah menikah, ya. Sehingga itu, kamu tidak ingin merusak hubungan dia dengan pasangannya, makanya kamu lebih menarik diri dari hubungan itu ya. Nah, itu yang terjadi di sini. Kalau kita lihat di sini ada past life juga, ada relationship. Nah, kalau kita sinkronkan kartu ini dengan kartu, bottom kamu, di sini ada sesuatu yang mungkin, apa ya, sesuatu hal yang mungkin harus kamu tinggalkan, ini past life. Hubungannya sudah berakhir, tapi kamu akan merasakan ada kehadiran energi orang lain di sini, ya. Setelah kamu sudah memutuskan seseorang yang benar-benar menyakiti hati kamu, ya di situ. Itu terjadi di sini.
Oke, kita lanjut di kartu berikutnya di sini ya. Tadi itu kita katakan ada seseorang yang membohongi kamu ataupun dia tidak pernah jujur sama kamu atau dia hanya menyakiti kamu atau bisa saja dia hanya ingin memanfaatkan kamu dari satu hubungan itu. Oke. Oke, di sini buram gambarnya. Oke. Dah. Nah, itu yang terlihat di sini. Kartu kedua, kita akan lihat di sini ada let your friend help you. Eh, Memang kadangkala kita itu membutuhkan teman ya. Kadangkala kita itu ada masanya, teman adalah suatu tempat paling paling pantas buat kita untuk mencurahkan isi hati kita. Ya, bisa dikatakan di sini saat kamu bersedih, saat kamu terluka, yang kamu cari adalah teman. Teman yang bisa membantu diri kamu. Kenapa dikatakan seperti itu ya? Teman itu bisa dijadikan seseorang yang begitu, apa ya, membuat kita nyaman sebenarnya. Tapi itu benar-benar teman yang baik, teman yang bisa membantu kita keluar dari, masalah yang kita hadapi, ya. Disinilah kamu saatnya lagi butuhkan teman itu, ya, agar kamu bisa melupakan dia, melupakan orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi, sesuatu yang akan terjadi itu di akhir tahun 2022 ya bisa saja kamu sudah bisa lepas gitu loh dari orang yang toksik, dari orang yang manipulatif. Ya mungkin selama ini kamu sulit ya untuk melepaskan diri dari dia. Tapi akhirnya dengan ada bantuan dari seorang teman ataupun ada seseorang yang mungkin care dengan kamu, ya, dan kamu akhirnya bisa lepas dengan dia. Karena selama ini kamu berpikir ya aku itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah tanpa ada bantuan dari teman gitu, dari seseorang. Ya tempat aku, meminta pendapat, apa ya, tempat aku mencurahkan unek-unek aku gitu ya. Nah selain dari leader gitu ya, ada teman yang bisa aku jadikan tempat curhat, tempat, berbagi gitu ya. Nah di situ akhirnya kamu menemukan jawaban, bahwa ya saat kamu, memiliki hubungan yang seperti ini, akhirnya kamu bisa meninggalkan. Walaupun awalnya kamu sangat mencintai seseorang itu, walaupun hati kamu merasa sudah terpaut dengan dia, tapi dengan kondisi seperti itu kamu juga tidak bisa paksakan seseorang yang mungkin selama ini menyakiti kamu. Ya, seperti itu. Oke? Ada unrequited love di sini. Di sini akan ada sebuah ya eh, chemistry yang akan kamu rasakan. Walaupun di sini ya dulunya kamu sudah pernah ketemu atau walaupun dulu kamu itu, pernah menjalin satu hubungan, apakah itu hubungan pekerjaan, apakah itu hubungan yang, pertemanan dulunya, tapi kamu dengan dia sempat, terjedah nih hubungannya. Dan saat ini kamu akan, ketemu. Di situlah kamu merasa bahwa kita punya chemistry. Bisa saja di akhir tahun 2022 ini kamu akan, bertemu dengan dia. Atau bisa saja saat ini sudah bertemu, tapi kamu lagi menjalin hubungan pertemanan. Kalau kita kembali ke kartu sebelumnya, itu bisa saja kamu menjalin hubungan pertemanan saat ini. Tapi, nah kita lihat di kartu berikutnya, di sini ada you deserve a love, di mana di situ akan ada sebuah cinta yang tumbuh, seakan-akan kamu itu ditembak oleh panah asmaranya, ya. Itu yang terjadi. Dan akhirnya hubungan pertemanan kamu berakhir dan terjadilah hubungan yang benar-benar intens saat ini, ya. Ya mudah-mudahan itu bisa akan terjadi, seseorang yang akan datang kepada kamu ini, ya itu sudah cukup kamu kenal, dan itu membuat kamu nyaman, dan bisa dikatakan itulah yang akan mengobati hati kamu. Dan di sini akhirnya kesendirian kamu itu akan berakhir, kamu akan bahagia di sini. Bisa dikatakan di tahun 2022 ini di akhir, kamu akan bisa merasakan kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu inginkan. Selama ini kamu sudah bertanya-tanya ya dalam hati, kapan ya aku bisa bahagia? Kapan ya aku menemukan kebahagiaan aku? Tapi toh biarlah aku sendiri dulu saat ini. Seiringnya waktu berjalan, aku pasti akan ketemu dengan soulmate aku. Dengan orang yang punya chemistry dengan aku. Ternyata itu terwujud, ya. Suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang dimana orang itu bisa dikatakan soulmate-nya kamu. Oke? Buat Leo. Nah, itu yang terlihat di sini.
Kita akan coba bahas dari kartu tarot ya. Apa di sini yang akan terbaca? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, maaf. Kita turunkan dulu satu. Oh, udah dua ya. Oke. Di sini ada judgment. Oke, bagus sekali kartunya. Akan ada satu perubahan di sini. Perubahan hidup kamu. Yang mungkin dulu sebelum saat ini itu kamu pernah merasakan ya suatu kondisi yang sangat terluka hati kamu ya. Aku lihat di sini. Nah, di sini kita lihat dulu zodiaknya ya, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius, ada di Emperor, ada Aries ya. Oke, ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini. Kita akan lihat di sini, kita akan susun dulu kartunya. Nah, oke. Di bottomnya kamu di sini ada Judgment. Perubahan itu akan kamu rasakan nantinya. Ya, bisa dikatakan di akhir tahun 2022 ini kamu akan mengalami suatu perubahan yang cukup besar dalam hidup kamu. Apakah itu tentang pekerjaannya kamu, apakah itu tentang asmara kamu, apakah di sini kamu akan ada pertemuan dengan seseorang. Kalau di atas tadi kita katakan akan ada pertemuan ya. Nah, ini lebih kebacanya itu ke arah percintaan ya. Bisa dikatakan perubahan hidup kamu akan benar-benar terlihat nyata. Kamu akan bisa mengakhiri kesendirian kamu di sini. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang terbaca? Di sini ada Pack of Pentacles. Tapi kalau dari segi keuangan sih kamu banyak kesempatan nantinya. Akan banyak kesempatan-kesempatan yang akan kamu raih. Apapun itu, selalu akan ada kesempatan ya. Seperti itu. Dan di sini kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ambil semua peluang-peluang yang ada. Karena untuk menghadapi di tahun 2023 itu kamu butuh banyak banyak sekali apa ya? Inovasi ataupun kamu harus fight ya dalam menjalankan karir kamu atau pekerjaannya kamu agar terlihat bahwa ada hasil dari perjuangan kamu selama ini. Oke? Nah, dan selanjutnya di sini ada Knight of Swords. Ada Knight of Swords. Itu menggambarkan akan banyak harapan bintang-bintang di situ yang kamu lihat ataupun yang akan menerangi hidup kamu. Semoga itu akan terwujud ya, apapun nanti yang menjadi impian kamu. Nah, semoganya di akhir tahun 2022 ini itu akan terlihat nyata oleh kamu. Baik itu kebahagiaan asmara kamu, baik itu kebahagiaan dari finansialnya kamu ya. Kalau aku lihat di sini akan banyak hal-hal yang mengejutkan buat kamu nantinya yang akan kamu dapatkan. Jadi benar-benar, di tahun ini kamu adalah tahun keberuntungan kamu ya. Walaupun, selama tahun 2022 ini kamu merasakan adanya kesedihan, adanya, penderitaan atau adanya kekecewaan, tapi semua itu akan berakhir, oke? Saat kamu sudah berusaha dan saat kamu sudah berjuang. Karena di sini ada sesuatu ego ya yang masih kamu pertahankan ya kalau aku lihat ya. Nah, ini kan ada kartu Emperor. Emperor ini mengatakan bahwa kamu itu bisa dikatakan akan menjadi sukses. Tapi kamu jangan lupa, kesuksesan kamu itu banyak hal yang terjadi sebelumnya. Perjuangan kamu itu panjang sebenarnya. Jadi usahakan jadi seseorang yang baik ya. Ya mungkin selama ini orang melihat kamu ataupun sebaliknya ya di sini. Kamu itu orang yang sebenarnya yang bijaksana. Tapi kadangkala dalam satu hubungan itu kamu suka suka ngatur ini, suka ngatur itu. Jadi saat ini kamu harus merubah sifat ini. Karena di sini ada judgment. Apa yang kamu rubah? Yaitu sikap dan sifat kamu. Yang mungkin sedikit suka mengatur ya. Suka akan menguasai sesuatu itu. Karena bisa saja pasangan kita tidak menyukai hal itu. Dan itu bisa kita kita bicarakan baik-baik ya dengan pasangan.
nantinya ya, agar hubungan itu akan terlihat ada saling pengertian, saling menerima kekurangan masing-masing gitu ya. Oke. Dan di sini ada kartu The High Priestess. The High Priestess ini terlihat ya, sisi spiritual kamu itu akan sangat meningkat sekali. Kamu akan merasakan suatu kenyamanan dengan adanya keyakinan kamu yang kuat bahwa ya segala sesuatu yang terjadi yang saat ini kamu rasakan itu eh, adalah ya sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kamu. Ya bisa dikatakan kamu harus bersyukur dengan itu. Karena dengan begitu hidup kamu akan bisa lebih positif lagi, ya. Seperti itu. Tingkatkan sisi spiritual kamu, tingkatkan keyakinan kamu. Atau selama ini kamu yang lalai dalam berdoa ataupun lalai dalam beribadah, tingkatkan ibadah kamu agar segala sesuatu yang kamu impikan itu akan bisa terwujud. Nah, ini salah satu impian kamu yang mungkin akan terwujud ya. Kamu akan bertemu, akan bahagia dengan seseorang, ada pack of one di sini. Pack of one itu adalah fokus, ada harapan kamu itu sangat benar-benar bisa terwujud gitu loh. Dan akhirnya akan ada perayaan di sini. Terlihat ada sesuatu perayaan atas pertemuan kamu dengan dia seseorang. Ya, mudah-mudahan itu akan terjadi ya. Bagi kamu yang single ataupun single parents ataupun single father gitu ya, bisa akan terlihat di akhir tahun 2002 ini kejelasan tentang hubungan kamu dengan seseorang. Amin. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan buka kartu ya. Ada kartu motivasi buat kamu, ada kartu sesuatu yang mungkin bisa dijadikan kekuatan buat kamu juga. Yang mungkin selama ini kamu tidak menyadari hal itu, akhirnya menyadari dengan mendengarkan kartu ini. Oke. Baik, Leo, fokuskan ke kartu ini. Oh, kita nggak ambil terbang ya kartunya. Kita akan bacakan langsung aja. Tapi di sini dia terbang. Oke. Oh, karena kecil. Licin kartunya. Oke. Nah, fokus ke bacaan ini. Apakah kelihatan? Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizinnya iblis buat ganggu kita, Tuhan juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi intinya kita ini apapun yang terjadi, apapun kesalahan yang kita buat, ya, Tuhan pasti akan memaafkan jika kita meminta maaf. Oke. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya salah semua. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu, ya itu yang penting ya. Oke. Dan di sini ada lihat cermin. Sejenak lihat di cermin tersebut ada orang hebat yang sukses. Jadi itu, kamu bisa bercermin saat ini, kamu katakan pada diri kamu, aku bisa sukses, kamu bisa sukses. Ya, yang kamu itu adalah aku, ya gitu. Jadi intinya siapapun di situ berhak untuk sukses, berhak untuk bahagia. Jadi lakukanlah sesuatu untuk kebahagiaannya kamu. Apa yang kamu butuhkan itu ya lakukan. Oke? Di sini yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita meminta sama siapa lagi? Nah, iya dong. Minta sama orang itu ya harapan kita sia-sia. Kita berharap itu adalah sama Tuhan. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Dan di sini apalagi yang terbaca? Asal kamu tahu bulan tetap terang meskipun di kegelapan malam. Jadi nggak usah takut kalau kamu beda sama orang lain. Kamu harus yakin kamu bisa bersinar meski beda pilihan. Nah, itu ya. Kadang-kala kamu berlihat, wah orang itu sukses ya. Wah orang itu bahagia sekali ya. Kadang-kala ya kita tidak bisa menyamakan kita dengan orang lain ya. Walaupun ada perbedaan, itu kita sudah masing-masing. Kita sudah punya porsi tersendiri dalam hidup ini. Jadi berusahalah terus untuk menjadi terbaik, berusaha teruslah untuk
berbuat baik agar hidup kita itu akan lebih positif ya. Di sini kata berikutnya, kata terakhir ya. Ada sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, oh ini maksudnya Tuhan, baik banget. Jadi ada masalah yang mungkin tidak pernah selesai. Jadi intinya harus sabar. Sabar menunggu masalah itu akan habis gitu loh. Dan dengan sabar itu pasti akan ada hikmahnya. Aku yakin ya. Harus yakin. Oke? Disitulah ya bacaan buat Leo saat ini. Mudah-mudahan di sini bisa terinspirasi, bisa menjadikan kehidupan kamu itu lebih baik ya. Semoga di akhir tahun 22 ini kamu akan mendapatkan berkelimpahan semuanya ya, akan lebih bahagia lagi dari saat ini. Oke Leo, sampai ketemu lagi ya. Dadah.